Acara selanjutnya ceramah beserta doa oleh Ustadz Ramadan Ariga SHI. Kepada Ustadz Ramadan Ariga kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Karena menjawab salam tadi kurang semangat, jadi kuulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidakwatihi wa stanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Al-Ustadz Ketua FKSMM Ustadz Muhammad Endro SHI SPDI, yang terhormat Bapak Ketua BPD, yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati Kori Nasional kita Ustadz Tanzil. Ini suaranya Pak masih keren, kalau aku kalah jauh. Yang saya hormati YouTuber kita FKSMM, channel FKSMM. Jadi Bapak Ibu kalau pagi-pagi mau siap makan duduk-duduk, buka channel FKSMM. Ini subscribernya udah 72.000. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, tim hadroh, semua yang hadir ini mudah-mudahan menjadi calon-calon penghuni surga. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali ceramah pada malam hari ini, saya ingin ajak semua yang hadir sama-sama kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah ala toha, salatullah salamullah. Lebih semangat lagi. Tawassalna bi bismillah
kulli mujahidin bi ahlil badriyah salatullah salam ala toha rasul salatullah salamullah. Mudah-mudahan dengan selawat tadi kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil mahsyar nanti. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, suaraku malam ini udah habis nih. Ini udah pakai suara perut. Dari sini udah gak keluar sebenarnya. Jadi aku ceramah sampai jam berapa lagi? Sampai jam 12 Pak. Padahal udah aku bilang suaraku habis nih. Baik, malam ini kita cerita tentang Isra dan Isra Mi'raj itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Malam ini kita bahas dari satu sisi aja. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sampai hari ini tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima oleh iman. Betul Pak? Banyak orang bilang, Pak, sampai sekarang nggak mungkin lah. Manalah mungkin Nabi terbang sama fisiknya. Mungkin ruhnya yang keluar sampai ke langit ya. Kalau fisik nggak mungkin, hancur badannya. Kenapa orang bilang begitu? Karena dia lagi pakai akalnya, Pak. Tapi kalau orang yang bilang orang Allah yang mau, kok jadilah orang itu sedang pakai imannya. Betul? Ini di zaman Nabi udah ada. Gitu Nabi cerita sama Abu Jahal, apa responnya Pak? Kata Abu Jahal, Muhammad, kami kumpulkan aja orang ya Muhammad ya, biar kau cerita. Dalam hati Abu Jahal, biar mampus dia nggak ada kawannya ini. Betul Pak? Orang-orang yang sepemikiran dengan Abu Jahal, apa kata mereka? Oh Muhammad dah gila nih. Kenapa gila? Masa bisa terbang sampai ke Al-Aqsa? Bisa terbang ke langit cuman satu malam? Oh udah gila nih. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka hanya pakai akal, tidak pakai iman. Betul Pak? Tapi kalau Abu Bakar bilang apa? Lebih dari itu pun ceritanya, aku langsung percaya, kata Abu Bakar, karena Abu Bakar sedang menerima Isra Mi'raj dengan imannya. Jadi kita yang hadir ini kan karena iman juga, ini betul? Bu, oh Bu, kalau malam-malam gini enaknya ngapain? Tidur. Ibu-ibu duduk di sini dengarkan ceramah. Kenapa ibu mendengarkan ceramah Isra Mi'raj? Karena iman yang dipanggil. Jadi Pak Ustadz ini cerita iman. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa kata Allah? Subhana, maha suci Allah. Kenapa Allah mensucikan dirinya? Karena banyak kali makhluknya kalau cerita tentang takdir Allah, nggak mungkin. Padahal Allah yang mau. Saya mau tanya dulu Pak, Bu, adik-adik ini yang dari tadi nggak bisa diam, betul? Berdiri orang ini loncat sini. Aku takut tadi ini ditabrak orang. Ini ditabrak hilang 72.000 subscriber. Tapi percayalah, yang lari ini, yang berdiri, yang gak bisa diam, suatu hari bisa jadi gubernur gak? Bisa gak? Bisa gak suatu hari jadi ulama besar? Bisa. Kenapa? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang sudah mau. Betul? Saya Bu dulu jujur ya, saya ini di kampung terkenal. Kenapa terkenal Ustaz?
asal ada orang bandel di kampungku, pasti yang disebut namaku. Marah orang sama anaknya karena bandel, Pak. Kau jangan bandel kali kau, nanti lama-lama kayak si Ramadan itu kau. Terkenal lagi kan? Keren. Keren. Kok keren pula bilang. Asal ada orang nakal, Pak, dimarahi, disebut namaku. Mamaku dengar. Kira-kira mamaku sedih enggak? Apa kata mamaku? Ya Allah, anak kalian yang bermasalah kok nyebut nama anakku. Kata orang kampung, karena anak ibu lebih bandel dari anak kami. Apa kata mamaku? Ya Allah, kudoakanlah anakku si Ramadan ini suatu hari jadi ustadz, ya Allah. Apa kata bibi-bibiku di kampung? Nggak mungkin, Kak, mukanya muka penjahat itu, nggak mungkin ustadz. Maka pada saat itu nggak ada yang bilang nih jadi ustadz. Bapakku masukkannya aku pesantren. Gisu masuk pesantren, sampai di pesantren lari aku, ustadz. Aku lari. Bukan aku mau situ, lari aku, tapi nggak tahu jalan. Gitu lari, mak ini jalan simpang 4 kemana ini? Nggak tahu lagi, balik lagi aku ke pesantren. Sampai di pesantren ada orang belajar ceramah. Gitu belajar ceramah, saya tengok pas siap dia ceramah, yang lain tepuk tangan. Dalam hatiku aku cocok nih kayak gitu. Betul? Akhirnya ku hafallah teks ceramah tadi. Saudara-saudara, kemerdekaan Indonesia bukan kado dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, tapi kita rebut dengan tetesan keringat, darah, dan nyawa. Cocok. Dalam hatiku suaraku lebih kuat nih, cocok aku penceramah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Hobiku pada saat itu menghafal judul dan bahan ceramah. Orang main bola kaki, aku pun ikut main bola, tapi nggak ku kejar bola, aku belajar ceramah di lapangan. Orang masuk kamar mandi mau mandi, aku ceramah di dalam, kena usir ustaz. Kau di kamar mandi nggak boleh ngomong, ceramah pula kok. Aku ngapal, Pak, ngapal pun nggak boleh. Malam-malam aku bangun, Pak, jam 2. Ngapain, Ustaz? Ceramah. Di mana? Di masjid. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar. Sepi, Ustaz, sepi. Jadi macam mana? Kuhidupkan mik luar. Dengar nggak orang, Pak? Keluar, Ustaz. Kau gila loh ya. Malam-malam ceramah. Aku mau jadi Ustaz, aku, Pak. Jadi Ustaz kau jangan ganggu orang. Ya, aku ngapal materi kok. Ya udah, kau jangan ganggu orang. Di Medan ada lomba anak-anak muda ceramah sekota Medan tuh. Pelajar-pelajar antar pesantren ada sekota Medan. Mau ikut kau? Mau? Betul kok? Betul, Ustaz. Nanti kami daftarkannya. Iya, Ustaz. Pergilah aku ke Medan ceramah. Naik apa? Naik becak. Becak apa, Ustaz? Becak rumput. Ngambil apa itu, Pak? Ngambil rumput untuk kambing. Nah, itulah aku ke Medan. Dicari 80 besar terbaik sekota Medan. Lulus namaku salah satunya. Lomba ceramah lagi. Dicari 25 besar terbaik sekota Medan. Ada namaku ke babak selanjutnya. Dicari lagi 12 besar, Pak. Ada namaku salah satunya. Dicari 6 besar yang ikut final. Ada juga namaku salah satunya. Pimpinan pesantren bilang, mantap juga kau dan ya. Mantap lah, Pak, bukan kaleng-kaleng aku bilang. Akhirnya apa yang terjadi? Final. Kalau final ini kan penampilan orang keren, Pak. Dalam hatiku kalah aku nih. Ustaz pesantren bilang, dan itu jurinya satu orang, kalau udah cerita ibu menangis dia. Bagus kok nanti nyanyikan tentang ibu. Boleh, Pak. Pas final dapat judul berbakti pada orang tua, langsung ku nyanyikan. Coba ingati waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan, tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Lagi dengerin kayak gitu nangis curinya. Dalam hatiku juara 3 aku udah aman ini.
Udah nangis dirinya. Tapi gitu diumumkan, Pak, juara 3 bukan namaku. Diumumkan yang terbaik juara 2 sekota Medan, bukan juga namaku. Udah mau pulang aku, sampai pagar diumumkan juara 1-nya Ramadan Ariga, aku yang disebutnya. Mantap. Bapakku nelpon, Dan, ya Pak, pesantren kau masuk koran nak? Ya Pak. Baca koran kami ada pesantren kau sini. Ya Pak. Ada pula fotomu Bapak tengok. Ada Pak, memang fotoku itu. Namamu pun ada. Iya Pak. Tapi yang nggak percaya Bapak dibilangnya pula sini kau juara 1 ceramah anak-anak muda tadi di Kota Medan. Nggak percaya Bapakku. Aku bilang aku itu Pak. Bisa kau ceramah nak? Bisa. Hari Raya Idul Fitri bisa kau di kampung ceramah? Bisa aku bilang. Akhirnya ceramah aku hari Raya Idul Fitri di kampung Pak. Ramai orang di lapangan. Gitu sampai ku tengok yang dulu bilangin aku penjahat. Ingat aku mukanya. Ku ingat. Aku bilang, Wak sehat Wak. Sehat. Wak pasti mendengar aku ceramah kan? Enggak kata dia. Aku mau nengok kau udah tobat apa belum kau? Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Kalau Allah mau, tak ada yang tak mau. Betul? Cerita Isra Mi'raj memang di luar akal, tapi Allah yang mau. Ustaz mau tanya dulu, Dek, semut kecil apa besar? Semut yang kecil ini kalau jalan-jalan ke kampung Lalang, lama nggak nyampe? Lama kan? Itu semut jalan ke depan sini, datang hujan, hanyut, meninggal deh. Tapi semut ini Pak, gitu masuk deh ke dompetku, ada dompet biasa aku bawa, masuk deh. Gitu masuk, aku bawa pulang nggak dompetku? Aku bawa. Sampai rumah, aku letak dompet, semut nggak bisa keluar. Besok pagi aku pergi ke Malaysia, naik pesawat, bawa dompet nggak Pak? Bawa. Semut ikut nggak? Ikut. Sampai ke Malaysia aku buka dompetku, keluar semutnya. Jumpa semut Malaysia. Semut Malaysia ngomong, awak lain nih, muka awak beda katanya. Datang semut Indonesia tadi yang ku bawa dari sini tadi. Oh, aku dari apa ini? Dari daerah sana, dari Serdang. Tahu nggak Pak orang semut Malaysia itu? Mana itu? Sumatera Utara. Di mana itu? Indonesia. Oh, kau udah mulai ngarang kok. Mana lah mungkin awak dari Indonesia? Indonesianya berang laut. Awak kalau masuk ke laut meninggal awak. Tapi apa pada saat itu kata semut tadi? Aku nggak jalan sendiri. Jadi macam mana? Malam-malam ada acara di masjid, yang ceramah ganteng kali. Ada masalah? Orang semut yang ngomong kok, ibu yang protes. Yang ceramah ganteng. Siapa dia? Ustaz Ramadan. Terus masuk aku ke dompetnya. Terus dibawanya aku ke rumahnya. Terus nggak tahu aku dia pergi ke Malaysia naik pesawat. Ikut aku. Rupanya udah sampai di sini. Apa kata semut Malaysia? Oh, kalau kayak gitu percaya kami. Kenapa? Karena kau tidak jalan sendiri mengandalkan badanmu, tapi kau sedang dibawa jalan oleh orang yang jauh lebih kuat daripadamu. Isra Mi'raj Pak, bukan perjalanan Nabi yang berjalan, tapi Nabi Allah perjalankan. Betul? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menyebut Nabi bukan dengan namanya, tapi Allah menyebut Nabi Pak dengan sebutan hamba. Apa artinya? Kalau Allah menyebut Nabi namanya, ya udah memang Nabi lah itu. Tapi kalau Allah sebut Nabi sebagai hamba, berarti pangkat tertinggi dari manusia adalah hamba. Pak Ustadz, saya ini Pak Ustadz camat. Camat itu kalau meninggal Pak bisa nggak dipukul nungkar nangkir?
Bisa. Kalau camat meninggal bisa masuk neraka enggak? Bisa. Saya Pak Ustadz, ketua BPD. Ketua BPD ditakuti malaikat enggak Pak? Enggak juga. Tapi kalau dia camat jadi hamba Allah. Dia ketua BPD jadi hamba Allah. Dia jenderal jadi hamba Allah. Hamba Allah adalah pangkat paling tinggi dari seorang hamba, dari seorang manusia. Berarti apa Ustaz? Hamba Allah itu harus lulus beberapa bagian. Pertama, disuruh Allah sholat dia. Ada nggak orang nggak sholat? Ada. Disuruh Allah sholat juga dia, tapi 2 kali setahun. Ada. Disuruh Allah puasa dia Senin Kamis padahal bulan Ramadan. Ada. Disuruh Allah dia zakat pelit dia, sedekah nggak mau dia. Bagaimana dia mengaku sebagai hamba? Karena hidupnya bukan untuk Allah dan beribadah kepada Allah. Allah Pak nyebut Nabi sebagai hamba karena dia memang sudah lolos semuanya. Apa kata Allah? Perjalanan yang Allah memperjalankan Nabi sebagai hambanya dari mana dimulai? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya Pak lama merenung tentang kalimat itu. Kenapa jauhnya jarak yang disebut masjid? Kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan 1500 km kan? Jauh itu. Tapi kenapa Allah nggak sebut negaranya? Misalnya, kuperjalankanlah Muhammad dari Mekah ke Palestina. Kenapa nggak disebut gitu Pak? Rupanya dimanapun kita berada di muka bumi, di sisi Allah bukan negara jadi ukuran, tapi di sisi Allah dimanapun berada ada satu tempat paling istimewa. Kalau kau senang ke tempat itu, nyaman kau di tempat itu, berdoa kau di situ, Allah akan kabul doamu. Apa itu? Masjid. Betul. Betul Pak? Kita kan kalau jalan-jalan ke luar negeri, foto pasti nyebut negara gitu. Alhamdulillah foto di Turki, ya kan Pak? Padahal bilang aja foto di Masjid Hagia Sophia, udah. Tapi ini Turki, kenapa? Keren. Tapi di sisi Allah nggak keren, yang keren itu masjidnya. Saya tanya dulu Pak BKM, masjid ini Pak rame? Rame? Terawih rame? Terawih pertama penuh. Terawih 3 minggu udah kemana? Kosong. Ya, masjid inilah tempat mulia. Berarti apa Ustaz? Siapapun kita, dekat-dekatlah dengan masjid. Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz jarang ke masjid, dekatlah. Pak Ustaz, gimana caranya supaya saya suka ke masjid? Kumpul dengan orang yang suka ke masjid. Pak Ustadz, apalagi Pak Ustadz memanggil kita ke masjid. Ada BKM yang jadi pengurus. Ini masjid ini Pak dirawat betul. Saya berapa kali ngisi pengajian di dalam enak, saya tenang, saya dingin tempatnya. Kenapa? BKM-nya melengkapi fasilitas agar orang suka ke masjid. Apa yang disiapkan? Pertama lampunya. Masjid itu harus terang. Ada masjid Pak gelap Pak, aku pernah singgah. Cuman 1 lampunya di tengah, itu pun yang 5 watt warna kuning. Gitu masuk masjid, macam uji nyali Pak. Berdiri aku, macam ada yang manggil dari belakang. Ramadan, itu macam ada itu. Kenapa? Sepi, gelap. Lampu dah hidup Pak Ustaz. Ada ambalnya, nampaknya baru. Baru Pak. Ambalnya nyaman kali pakai ambal baru Ustaz. Oke, bersih ambalnya. Kalau baru pun pasirnya banyak, sujud kita lengket di sini udah nggak nyaman, betul? Udah bersih Ustaz, ada AC-nya, dingin enak di dalam. Udah siap itu apa lagi? Sakit perut wak nih, ada kamar mandinya. Udah siap itu apa lagi? Ada mic manggil orang untuk sholat.
berarti pakai suara azan. Ada yang ngajar, ada Ustaz. Yang ngajar macam mana? Yang keren lah, jangan kakek-kakek. Ada juga orang Pak di masjid cantik, kakek-kakek aja yang ngajar. Ada Pak? Ada. Saya pernah, sering saya ceritakan nih. Pernah saya jumpa kakek-kakek ajan, ku minta Pak, nggak mau dia ngasih. Gini dia megang mic. Ku bilang kayak biar aku aja yang ajan, kayak dia muncung gosok paten kali kau kata orang itu. Gitu dia ajan, macam stroke gitu. Cemana masjid? Makanya saya selalu bilang, masjid itu siapkan yang azan. Siapa Ustaz? Remaja. Ini kalau kayak yang adroh nih Pak azan keren. Kalau kayak Ustaz Tanjil ini tadi yang azan mantap ini. Kenapa? Anak remaja siapkan azan. Suaranya tinggi, napasnya panjang, lembut untuk diolah Pak. Kalau kita ini kan udah kaku ngolahnya. Kalau orang ini lembut. Jadi remaja masjid enak. Wak BKM tinggal panggil aja. Adik-adik remaja, ini udah maghrib. Siapa yang ngajar maghrib? Langsung datang satu orang. Aku Wak. Pandai kau? Pandai Wak. Kau berapa lama jadi remaja masjid? Dan 6 tahun Wak, senior nih Wak. Ajan apa kau? Indosiar Wak. Tes lah tes, ajan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. BKM bilang, keren kok macam di TV itu. Selalu Wak, 6 tahun senior nih Wak. Masuk ajan Nisa. Dipanggil lagi sama BKM. Siapa yang ngajar? Ini udah masuk Isa ini. Angkat tangan satu orang. Aku Wak. Kau berapa lama jadi remaja masjid? 2 tahun Wak. Bisa kau ajar? Bisa lah Wak, 2 tahun. Bisa kayak dia cantiknya? Nggak bisa Wak, dia senior. Ya udah ajar lah kau. Kau ajar apa kok? MNC TV Wak. Oke mainkan. Ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih TV. Wak itu bilang lumayan kau. 2 tahun Wak selalu lah Wak. Masuk subuh, nggak ada remaja yang ke masjid. Ada satu orang anak baru. BKM nanya, udah subuh nih, mana remaja? Nggak ada Wak. Kau siapa kok? Remaja juga Wak, tapi baru masuk. Udah berapa lama kau remaja masjid? Baru semalam Wak masuk Wak. Bisa kau ajan? Bisa Wak. Ajan kau? Ajan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar BKM marah. Kau suka hati kau Wak, jajan bentak-bentak orang kau. Selalu lah Wak, kan baru sehari Wak berlucu. Ya Pak, kalau udahlah yang azan mantap, mulai ramailah masjid itu. Makanya anak-anak muda tadi fungsikan. 15 menit sebelum azan udah selawat orang tuh di masjid, ya kan? Selawat di masjid. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah. Waktu pun yang dari rumah enak kayaknya tuh, siapa itu? Remaja Wak. Malu kita. Ayo ke masjid, orang rame-rame Pak. Kenapa? Yang manggil mantap, mic-nya keren. Betul? Betul? Masjid itu tempat istimewa. Dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil. Untuk apa perjalanan dahsyat itu Pak Ustaz? Kata Allah, linuriyahu min ayatina.
Allah mau tunjukkan tanda-tanda kebesarannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati dengan sentuhannya, kalau Nabi Ibrahim Pak dibakar api tahan badannya, kalau Nabi Daud besi yang keras lembut di tangannya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia berangkat dalam perjalanan dahsyat itu. Itulah baginya linuriyahu min ayatina, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah? Innahu huwas samiul basir. Kata Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah itu mendengar yang enggak bersuara. Yang enggak bersuara pun dengar Allah. Allah melihat bahkan yang enggak kelihatan. Kalau kita ini kan mendengar yang bersuara ya kan? Aku ceramah diundang kemari karena suara aku ada. Betul? Walaupun udah mau habis maksa. Gara-gara maksa ini mau hilang materiku ini. Tapi apa kata mereka? Orang masih bersuara kok. Iya kan, Pak? Coba kalau aku ceramah nggak pakai suara. Apa kata orang? Udah gila Ustaz itu. Padahal di dalam hatiku bersuara, Pak. Orang nggak tahu. Ibu-ibu sebelahnya nggak tahu orang ibu ngomong apa di dalam hati, ya kan? Bisa aja ibu bilang, sobat tenua ini. Pakai baju dah tua, cereng-cereng gitu. Gincu tebal, oh lebay kali. Dalam hati. Dengar nggak sebelahnya? Enggak. Kenapa? Nggak bersuara. Tapi Allah dengar, Pak, walaupun tidak bersuara. Jadi macam mana Pak Ustaz? Kalau begitu, ingatlah apapun yang ada di hati kita, Allah mendengarnya. Walau kita sembunyi sekalipun melakukan sesuatu, Allah melihatnya. Jadi kalimat innahu huwas samiul basir, Allah itu mendengar, walau enggak ada suara, Allah itu melihat, walau kita sembunyi di mana saja. Artinya apa? Jangan dinilai orang, tapi biar Allah yang menilai kita. Betul Pak? Betul. Nabi waktu itu Pak kalau dinilai orang, bilang orang Mekah tuh gila deh. Tapi karena Allah yang menilai, Nabi santai-santai aja. Kenapa? Karena Allah yang menilai kita. Allah yang tahu apa yang tidak kita tahu. Itulah perjalanan Isra. Sekarang Mi'raj. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Apa kata Allah? Allamahu syadidul quwa. Itu malaikat yang ngajarkan Quran sama Muhammad itu. Itu bukan malaikat biasa tuh. Yang bawa dia peristiwa Isra Mi'raj bukan malaikat biasa itu. Jadi apa? Syadidul quwa, malaikat yang paling kuat. Jadi malaikat itu kuat, Pak. Bisa terbang bolak-balik dari langit tembus sampai kemari, bisa bolak-balik. Kuat. Tapi kata Allah, Jibril itu syadidul quwa, malaikat yang paling kuat. Lumiratin pastawa, dia malaikat paling cerdas. Dia nampakkan wujud aslinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya Pak Ustaz? Kata Allah, wa huwa bil ufuqil a'la. Dia berada di ufuk yang sangat tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dia turun mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini aw adna, seakan tidak ada jarak di antara mereka karena seperti dua busur panah saja. Artinya apa? Malaikat itu datang tidak menakutkan Nabi saja, tapi malaikat itu datang dengan lembutnya kepada Nabi, dan dia malaikat paling cerdas, dia pula malaikat paling kuat.
dibawanya lah Nabi dalam peristiwa Mi'raj naik ke langit. Naik ke langit ini apa maknanya? Naik ke langit Pak makin tinggi. Dari langit pertama Ustaz, langit pertama Pak di bawah. Naik ke langit kedua, berarti meningkat derajatnya. Naik lagi ke langit ketiga, meningkat lagi derajatnya. Naik lagi ke langit keempat, makin tinggi derajatnya. Naik lagi ke langit kelima, makin tinggi lagi Pak. Akhirnya tembus sampai ke langit ketujuh. Apa rupanya pelajaran dari peristiwa itu Pak Ustaz? Nabi di langit-langit itu bertemu dengan nabi-nabi tertentu dengan masing-masing sifat-sifat terbaik mereka. Di langit pertama ada Nabi Adam alaihissalam. Saya tanya Pak, Nabi Adam bagus nggak? Nabi Adam itu diuji Allah nggak? Dulu tinggalnya di surga nggak? Fa amma adama fa waqa'at tanbihu bima waqa'a lahu minal khuruji minal jannati ilal ardi. Nabi Adam dulu tempatnya di surga, Allah keluarkan dia dari surga. Tapi apa yang terjadi? Dia terima Pak. Berat hatinya keluar dari surga. Menangis dia berdoa kepada Allah, tapi nggak apa-apa kata dia. Kenapa? Yang penting Allah ampuni aku, itu udah cukup. Jadi artinya dalam ujian hidup kita ini pun Pak ada ujian Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Kita harus merasakan kepedihan, tidak selamanya harus berada pada kesenangan. Ada nggak kita diuji Pak? Ada. Pak Ustaz, saya ini ketua wirid Ustaz, tapi kok sakit-sakitan aja ya. Jangankan ketua wirid, Nabi Adam aja gitu kok ya. Saya ini Pak Ustaz gabung di FKSMM, terus saya hadir tiap ada acara Ustaz, terus tapi Pak Ustaz sedih hati saya Ustaz. Apa itu Pak? Anakku tes PNS nggak lulus Pak Ustaz. Anak yang nggak pernah ke masjid lulus Pak Ustaz. Oh, Allah Maha tahu apa yang tidak kita tahu. Jadi jumpalah Nabi dengan Nabi Adam. Apa hikmahnya kepada Nabi? Belajar kau dari Nabi Adam itu. Kenapa? Derajatnya Allah angkat karena dia menerima apa yang Allah kasih ujian pada dia. Kita nih Pak masing-masing ada ujian. Nabi Adam keluar dari surga, kita mungkin keluar dari kampung halaman, ya kan Pak? Ustaz Endro kampung di mana Ustaz? Sini memang. Oh berarti belum keluar ya Ustaz ya. Nanti ku ajak keluar Ustaz. Ya. Misalnya ini kita banyak juga yang berantem. Ada yang diusir. Kalau kayak aku kan macam-macam terusir Pak, karena terkenal duluan aku tadi. Tapi ada pula dia yang enggak diusir, pergi sendiri dia. Tapi sama-sama berat itu. Tapi belajar dari Nabi Adam, meninggalkan tempat yang nyaman enggak apa-apa. Yang penting Allah sayang pada kita. Daripada berada di tempat yang nyaman, tapi Allah enggak sayang pada kita. Saya enggak sebut nama Pak. Ada pimpinan satu bank, ditinggalkannya Pak semua hartanya. Ditinggalkan. Apa alasannya gitu kutanya? Pakai jubah, dia jubah aku. Gitu pakai jubah, Pak. Apa kerjaan sekarang Pak? Ya jualan susu Pak Ustaz. Loh, mobil Bapak mana? Ya udah saya sedekahkan semua Bos. Mak, dalam hatiku kok nggak sama aku. Ya kan Pak? Habis itu semuanya hilang Pak. Hilang Pak Ustaz. Kalau dulu omset Bapak banyak Ustaz. Tapi sekarang udah nggak ada. Kenapa? Hijrah aku Pak Ustaz. Sakit memang, tapi yang penting Allah ridho. Itu keren tuh. Makanya sahabat nanti dari Mekah pun gitu hijrah hilang hartanya, nggak ada masalah. Kenapa? Nabi Adam alaihissalam Allah ambil dia dari surga Pak, letakkan ke bumi. Susah dia di bumi, enak dia di surga. Tapi apa katanya? Kalau Allah sayang, lebih enak di tempat yang susah. Betul? Ini hikmah pertama. Ibu-ibu ada ujian hidupnya nggak? Banyak Bu? Banyak? Ada ujian hidupnya penyakit ada? Ada ujian hidupnya karena anaknya bandel ada? Ada ujian hidupnya suaminya selingkuh ada? Gitu nengok suaminya selingkuh sedih, ibu tuh nyanyi dia.
Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu, dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa. Hancur kali aku nengok anak-anak ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ujian hidup tuh masing-masing. Jangan mengeluh. Belajar dari Nabi Adam, gitu diuji. Apa kata? Lebih enak ini daripada surga, karena di sini Allah ridho. Selesai, Pak. Naik Nabi ke langit berikutnya. Orang kalau udah ada sifat menerimanya, Pak, derajatnya naik. Apa derajat yang di atasnya? Sifat Nabi Isa, Nabi Yahya alaihissalam. Wa bi Isa wa Yahya ala ma waqa'alahu min awalil hijrati min adawatil yahudi wa tamadihim ala al-baghi alaihi wa iradati musul su'i ilaihi. Nabi Isa Yahya itu nabi pintar. Dua-dua dekat dengan kitab Allah. Orang Yahudi Pak kalah debat dengan Isa dan Yahya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama, Pak. Bima saya qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hijrati ilal madinati. Ketika Nabi berada di kota Madinah sesudah hijrah, saat itu yang dihadapi Nabi orang Yahudi, tapi Yahudi pun kalah Pak dengan Nabi, karena Nabi orang yang paling dekat dengan Al-Qur'an. Berarti apa Pak Ustaz? Kalau mau derajatnya lebih tinggi lagi, dekat-dekatlah dengan Al-Qur'an. Berapa banyak orang hari ini Pak bisa nyanyi, nggak pandai ngaji? Ada? Ada. Kalau udah nyanyi nggak usah ditanya, semua bisa deh. Gendang klothok maten secengker, sapa sing ngantuk lambene nduwer. Gendang klothok dipangan uler, sapa sing ngantuk lambene iler. Bisa deh. Bisa Pak? Bisa. Suruh nyanyi Aceh. Assalamualaikum warahmatullah. Jaro dua belah ates jemana. Jarolon siplo di akeh uleh. Ma'ahlun lake bakaum dumna. Jarolon siplo di akeh ubun. Salam alaikum lun tegur sapa. Ya bisa deh. Nyanyi Padang Wak, nyanyi Padang bisa. Dek harato mangkok den jauh nataraso tawang del tampu hujan pane nande nayadang itu nasib si anak dagang. Bisa deh. Suruh mendeleng Wak, mendeleng Wak. Marudan marlas niari utaon doi amang manjalaki para bitoni bopena dalan marutang obaen doi amang asal kon mana lalu sekolah. Bisa karo karo tantang jumpa na aku reskena tantang ngerana obiring manggisku. Bisa deh. Nias Wak, lagu Nias. Hai sendrau kenahi hadiah si hulen raodo modadao boy tamanu bazi bongi daa. Bisa India Wak, India bisa. Usarham sehtihe firbichu parhetihe ab tak kisi ne na jana zindagi kya kehti. Ha 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 ha. Bisa deh. Betul. Tapi disuruh Wak mimpin Yasin, Wak mimpin. Aku nggak pandai lu. Tak tembak, aku nggak bisa.
talewak apalagi doa lewat. Nah itu mau kabur aku. Wah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyanyi bisa, ngaji nggak pandai, doa nggak bisa. Oh musibah ya. Betul. Banyak sekarang anak Pak, maaf ya, lagu Arab hafal deh, huruf Arab nggak kenal deh. Betul. Suruh nyanyi Arab bisa deh. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana. Tapi disuruh ngaji deh, ngaji nggak bisa. Coba ba apa ciluk ba nama lancar. Ya banyak yang bisa nyanyi nggak pandai padahal kata Nabi afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama baca Al-Quran. Kenapa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, rajin baca Quran, Allah kasih hikmah di hatinya, Allah cerdaskan akalnya. Saya punya kawan dulu Pak, kalau matematika, nggak bisa ya. Rumus-rumus matematika tuh, gitu ditengoknya, nggak mau tuh. Berantem sama guru nggak masalah. Tapi kata Ustaz, kok ngapal Quran aja kalau gitu. Gitu dia ngapal Quran, dikasih rumus matematika, sekali dilihatnya Pak, langsung tahu dia jalannya. Kenapa? Orang yang dekat dengan Al-Quran, otaknya udah bisa ngapal Quran, apalagi setingkat ilmu matematika. Betul? Makanya benarlah kita disuruh Pak, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ada nggak orang baca Quran jarang-jarang? Ada nggak orang baca Quran cuma bulan puasa? Ada. Gitu siap bulan puasa tutupnya Quran, diikatnya, letakkannya di atas lemari. Ada. Ditanya anaknya, mak kok diikat? Mak iya biar tahun depan bisa pakai lagi. Ada. Banyak-banyak kita dekat dengan Al-Quran. Tadi aku jam 9 dan naik. Ini jam 10 lewat 5 menit. Jam 12. Oh di sini kalau ceramah Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu lama ya Pak? Lama memang. Sampai jam 12 gitu. Salah pilih jadwal aku. Udah. Ya, 10 menit lagi selesai Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, gitu kita dekat dengan Al-Quran, kita berada di derajat yang dilalui Nabi dan derajat langit ketiga. Langit kedua. Naik ke langit berikutnya, ada satu derajat yang hebat di situ. Derajat siapa? Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf ini gimana Ustaz? Dibunuh saudaranya, dimasukkan ke sumur, selamat dia, Allah selamatkan. Gitu dia jadi orang hebat, penguasa, bisa dipancungnya saudaranya, tapi dimaafkannya. Nabi Muhammad SAW sama Pak. Kenapa? Dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya yang ada di Mekah. Bahkan pada saat itu pamannya Abu Lahab sepakat, kalau Muhammad bisa mati, ditangkap atau mati, dihadiahi 100 ekor unta kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW gitu penaklukkan kota Mekah Pak. Hebat itu. Orang Mekah bilang, matilah kita nih, Muhammad mau balas dendam. Apa kata Nabi? Aqulu kama qala Yusuf la tathriba alaikum. Aku berkata kepada kalian seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara yang mau membunuhnya. Jangan khawatir di hati kalian. Kenapa? Ini bukan hari balas dendam, ini hari kemaafan. Berarti apa Ustaz? Ada derajat yang tinggi, itulah maaf. Ada enggak orang sholat tapi dendam-dendam? Ada? Ada. Puasa tapi dendam-dendam ada. Apalagi ibu-ibu, aku kalau wirid tempat dia nggak datang aku. Kok nggak datang Bu? Aku nggak datang, sakit kali hati aku. Apa masalah ibu? Rupanya dulu minjem duit goceng ditagih-tagihnya di perwiritan, malu aku. Dendam ada. Kita puasa tujuannya untuk apa? Jadi orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa apa?
wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Berarti apa Pak Ustadz? Berarti kalau sekiranya kita mau dapat derajat yang lebih tinggi Pak, jadilah orang pemaaf yang mampu memaafkan salah orang walaupun dia nggak minta maaf pada kita. Saya ingat Pak, biar dengar saudaraku nih, aku tengok ini kan channel ini udah banyak ini menyebar. Ada dulu di kampung bibiku, gak usah aku sebut namanya, nanti nampak kali. Waktu kecil, karena bandelku tadi lah mungkin, asal jumpa sama aku, dikasihnya aku makan teh ayam. Masuknya teh ayam, mak dalam hati aku. Tapi gitu aku ngisi tablik akbar, diundang bupati ke sana. Teriak bibiku, Ramadan, udah gak jumpa 3 tahun, merantau aku. Siapa ini, gue bilang, peluknya aku. Perempuan meluk, bahayanya kan. Nengok, ibu siapa mau meluk-meluk? Aku bibikmu loh. Tengok muka. Teringat aku dia yang ngasih teh ayam ke mulutku. Ingat Ustaz, ingat aku. Dendam Ustaz, enggak, dipeluk balik deh Bi, sehat Bi ya. Maafkan aku yang dulu ya Bi ya. Enggak lah, bibi lah yang minta maaf yang dulu. Alhamdulillah. Artinya apa? Wal afina 'anil nas, maafkan mereka yang pernah bersalah padamu. Naik ke derajat yang lebih tinggi. Apa Ustaz selain pemaaf? Belajar dari Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu warafa'nahu makanan aliyya. Allah angkat dia ke derajat, ke tempat yang tinggi. Kata ulama, apa yang diangkat Pak Ustaz? Warafai manzilatihi indallah, kedudukannya diangkat di sisi Allah. Kenapa rupanya? Karena Nabi Idris itu orang yang selalu tidak berhenti ibadah kepada Allah. Saat orang lain lagi tidur-tidur, awak bangun sholat kan Pak. Saat yang lain lagi nyanyi-nyanyi, awak zikir sholawat. Allah suka dengan orang yang dia beribadah, gak peduli dia dengan apa yang ada di depannya, surga atau neraka, tapi dia peduli yang penting Allah ridho kepadaku. Nah itu Pak, derajatnya tinggi. Apalagi Ustaz, ada yang sangat berpengaruh, derajat Nabi Harun alaihissalam. Gimana Nabi Harun? Nabi Harun itu Pak kelebihannya, suaranya bagus. Kemudian kalau dia ngomong tertata rapi, kemudian dia ngomong gak pernah menyakiti orang. Nabi Harun itu jago komunikasi. Berarti apa? Hidup ini gak cukup cuman berilmu, gak cukup kaya, tapi apa Ustaz? Harus baik tutur kata. Ya Pak ya. Jadi kalau jumpa sama orang sopan, gak usah nyindir-nyindir kan Pak. Kenapa? Itu sifat Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ada sifat Nabi Musa. Musa ini gimana Ustaz? Sabar orangnya. Jadi level yang di atasnya ada sabar. Jadi sabarnya gimana? Umatnya Pak udah nengok dia membelah laut, melempar tongkat berubah jadi ular. Apa kata umatnya? Ada lagi umatnya bilang, tunjukkanlah Tuhan itu kayak mana, biar kami bisa lihat dan kami beriman. Langsung kayak sambar petir orang itu Pak, pingsan semua. Mereka melihat kekuasaan Allah bersama Musa. Tapi ketika ditinggalkan Nabi Musa 40 malam, nyembah anak sapi sebagiannya. Kenapa? Berkhianat umatnya. Tapi dia sabar Pak terhadap umatnya. Dibenahinya lagi. Nabi Muhammad SAW pun gitu. Di Madinah udah masuk Islam rata-rata Pak orang Madinah. Tapi banyak yang jadi orang munafik. Tapi Nabi tetap merangkulnya. Di langit yang tertinggi ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini gimana Ustaz? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kata Allah, kujadikanlah Ibrahim sebagai kesayanganku. Kenapa jadi kesayangan? Pertama, akidahnya kuat. Yang kedua, gak takut mati. Yang penting Allah ridho. Itu Nabi Ibrahim Pak. Dibakar api, bakar lah, gak masalah. Allah kok yang nentuin hidup, ya kan? Apalagi Pak Ustaz? Nabi Ibrahim suka berbagi. Dia nggak kuat menelan makanan kalau di depannya ada orang yang tidak makan. Itu Nabi Ibrahim Pak. Makanya dia suka malam-malam pun tamu datang, motong lembu, motong sapi. Malam-malam tamu datang, dipotongnya hewan ternaknya. Malam itu juga dimasaknya, dibuatnya bumbunya, dihidangkannya sama tamunya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau itu payah juga nirunya. Kalau bapak ibu datang ke rumahku tengah malam jam 12, nggak aku buka pintu, mohon maaf lahir batin lah. Itu derajat yang tinggi.
Terakhir apa Ustaz? Sholat. Apa artinya? Kalau baik sholatmu, semua sifat yang saya sebut tadi bisa hadir sendirinya dalam diri kita. Tapi kalau hancur sholat kita, akan sulit mengamalkan semua sifat yang ada tadi, karena sholat adalah berpengaruh mendidik kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menghilangkan sifat keji dan mungkar. Maka muncul sifat sabar, muncul sifat qanaah, muncul sifat bersyukur, muncul sifat dekat dengan Allah. Itu pun karena sholat. Saya rasa Pak ini saja yang dapat saya sampaikan. Udah 1 jam 15 menit kayaknya aku ceramah ya, menurut perhitunganku. Kalau nanti menurut perhitungan FKSMM nggak tahu aku ya kan. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan gabus banyak cakap pun tak. Ikan teri, ikan tongkol nggak buah kiri, nanti ada yang dongkol. Buah duku, buah pepaya, udah dulu lah ya. Buah duku, buah kedondong, udah dulu ya dong. Buah duku, buah durian, buah nenas, buah rambutan, itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda kecebur sumur. Nih adik-adik jangan tengok kali Ustaz lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak kecebur telaga. Saya undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Insya Allah bertemu kita di gelombang waktu yang berbeda. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam, saya akhiri dengan wassalam. Anak itik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.